Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada sore hari ini kami yang bersama-sama di Forum Negarawan merasa ada sesuatu kehormatan, kebanggaan, bahkan sesuatu yang mulia ketika tadi para senior, para mentor dapat menggugah diri kami, bahkan menampar diri kami. Mereka sudah memberikan contoh bagaimana seorang negarawan sejati, bagaimana memiliki suatu keberanian, bagaimana berani di depan dengan segala risiko dan tanggung jawab. Ada sebuah bahasa bumi, rahana mihalahanata, tuma miharahana janatami, tuha rahana jumatu. Pemimpin adalah jiwa yang selalu hidup memancarkan dalam dirinya suatu naungan perlindungan keberanian, bahkan tanggung jawab dan beban yang diletakkan di atas kepala, yang berarti ditinggikan, dikedepankan, dan dimuliakan. Itulah mahkota. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini Forum Negarawan mendapatkan kunjungan juga dari teman-teman dari Solo, yaitu Mas Tri dan Mas Kus. Terima kasih dan tepuk tangan mereka yang jauh-jauh dari Solo. Bahkan Forum Negarawan juga mendapatkan kunjungan dari saudara kita, sahabat kita, Pak Irman dari Sumatera Utara, dari Medan, yang datang juga khusus pada acara ini, dan yang cukup mengagetkan saya karena dia membawa kaos. Tapi kaos tulisannya itu 2014-2024, bukan revolusi mental ala Jokowi, tapi tulisannya keracunan mental ala Jokowi. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu kami dari makam Bung Hatta yang berada di Tanah Kusir, ada sesuatu hal yang bernilai yang berada di tempat tersebut, yaitu adalah kehormatan, kewibawaan, keberanian yang kemudian tampak dikedepankan dari seorang tokoh Bapak proklamasi kita. Ketika kita di sana, getarannya menggugah, bahkan mampu membuncah semangat, memberikan kita penerang dan kemudian keberanian untuk lebih berani menyuarakan lagi tentang jiwa-jiwa negarawan. Sekarang ini dunia lagi mengalami pancaroba. Bukan iklim pancaroba, tapi pancaroba dunia. Pancaroba adalah suatu masa di mana mengalami saat yang tidak beraturan, saat transisi. Ketika ada suatu saat yang transisi, di situ akan menimbulkan suatu benturan permasalahan. Pastinya iklim pancaroba sangat berbeda dengan pancaroba dunia. Persamaannya adalah akan muncul berbagai permasalahan.
baik itu puting beliung permasalahan, akan muncul hujan permasalahan, akan muncul yang namanya angin permasalahan, akan muncul kemudian permasalahan-permasalahan dari berbagai bentuk yang berbeda-beda. Di saat pancaroba tersebut akan kemudian juga muncul yang disebut penyakit-penyakit dan bakteri-bakteri dari berbagai permasalahan pada bangsa kita. Padahal bangsa kita sekarang ini dalam kondisi yang kemudian lemah. Pada saat dunia mengalami pancaroba, seperti juga ketika iklim mengalami pancaroba, maka ada keterbatasan yang tidak bisa kita lakukan, yaitu harus membentengi diri dan memperkuat imunisasi. Demikian juga negara ini. Ketika dunia sekarang mengalami pancaroba, tidak tepat untuk melakukan ekspansi, tidak tepat untuk melakukan pembangunan. Mengapa? Karena pancaroba global akan menjadikan orang juga berubah-ubah pemikirannya. Kadang kemudian keras, kadang lunak, kadang setuju, tiba-tiba tidak. Dan ini terjadi di dunia ini. Saya tadi menyambut baik pastinya apa yang diutarakan oleh Habib Sayuti Asatri sewaktu bicara tentang ibu kota negara. Sekarang kalau kita mau ekspansi ibu kota negara, bukan kemudian kita tidak paham tentang tujuan mulia, yaitu pemerataan pembangunan dan keadilan sosial bagi seluruh tanah tumpah darah Indonesia. Tetapi apakah tepat ketika kemudian dilakukan sekarang ini? Jangan-jangan kemudian pindah ibu baru meninggalkan ibu yang lama. Yang penting juga di sini, saya lihat para pejabat-pejabat kita, para pemimpin-pemimpin kita belum memikirkan dengan cermat dan tepat tentang dampak daripada pemindahan ibu kota. Di Pulau Jawa ini jumlah penduduknya 60% dari jumlah penduduk di Indonesia, kurang lebih 156 juta sekian. Maka populasi di tanah Jawa penduduknya juga hampir 60% jumlah penduduk di Indonesia. Dan rasio perbandingan hampir 60% ini antara jumlah penduduk seimbang dengan perputaran uang yang ada di Indonesia. Kalau sampai kemudian terjadi pemindahan ibu kota, hampir 50% perputaran uang di Pulau Jawa ini pasti akan pindah ke ibu kota. Sekarang ini baru sebagian uang yang berada di kementerian dan beberapa BUMN itu diambil untuk pembangunan ibu kota negara. Kita sudah merasakan dampaknya. Itu bisa kita tanyakan kepada para tukang ojek, itu kita bisa tanyakan kepada tukang-tukang becak, itu kita bisa tanyakan kepada rakyat-rakyat jelata. Mereka itu sebenarnya menangis melihat kondisi bangsa kita sekarang ini. Bapak, Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ada sebuah bahasa bumi yang berbunyi, tumalahana miharahana tatu jimarahanata muharahana hanna jana
Ya Allah, akankah kemudian kau kucurkan kepada diri kami suatu hibah dan rahasia tentang tanah air kami? Berikanlah kami Allah, bangsa ini, setetes saja kemuliaan dan jalan keluar dari permasalahan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika satu anak bangsa sudah kemudian bertanya kepada Tuhannya tentang jalan keluar dari permasalahan bangsa ini, maka sebenarnya kita sudah sampai pada titik nadir paling bawah daripada permasalahan berbangsa dan bernegara kita. Coba kita bayangkan, kalau kita pindah ibu kota, berapa gedung yang kemudian kosong di Jakarta ini? Ada 34 kementerian. Kalau setiap kementerian itu 10 gedung, 340 gedung. Ada berapa BUMN? Kalau setiap BUMN itu ada 70 bersama anak cucunya, maka hampir 700 gedung. Ada berapa kantor kedutaan? Ada kurang lebih 104. Ada berapa jumlah perusahaan nasional yang besar? Kurang lebih ribuan. Ada berapa perusahaan multi internasional yang besar? Hampir 200. Ada berapa yang namanya hotel-hotel? Ratusan. Ada berapa yang namanya pompa bensin? Dan itu kalau kita pindah ibu kota, hampir separuhnya adalah kosong melampung. Dan kemudian ketika kosong, siapa yang akan beli? Kalau sampai itu dibeli oleh negara lain, maka sudah jelas terjadi pendudukan akan atas ibu kota negara kita. Dan itu penjajahan nyata di depan mata. Ini gara-gara provokasi nih. Bapak Ibu, ada hal yang harus dihentikan. Mungkin saya juga merasa malu sebenarnya ketika berbicara atau pidato seperti ini. Ada sesuatu di depan yang sekarang ini sangat kemudian berbahaya. Kalau seorang pemimpin yang nanti 1 tahun jabatannya sudah selesai, kemudian membuat perjanjian bukan hanya 50 bahkan ratusan tahun, itu rasional apa tidak? Sangat tidak rasional. Karena sudah menggadekan. Apa yang digadekan? Yang digadekan adalah tanah air dan bangsa negara ini. Maka benar tadi apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kita para negarawan. Ada sesuatu hal yang memang sekarang ini ada kejadian di depan, dan kita tahu kita tidak bisa kemudian melakukan itu sendiri. Harus bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Harus bersama. Kita harus menyatu. Kita harus mempertemukan kembali kekuatan Pajajaran. Pajajaran berasal dari kata jajaran-jajaran yang berjajar serta sejajar. Artinya satu ikatan, satu komando, satu tujuan. Bangsa ini membutuhkan kekuatan Pajajaran. Sedemikian juga bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki mata ram, yang artinya Mataram. Bangsa ini butuh bapak, bangsa ini butuh ibu. Maka saya harap pertemuan forum negarawan ini terus kemudian bisa berlanjut. Ada hal-hal yang sedemikian penting di depan mata. Ada hal-hal yang harus kemudian kita hentikan. Harus ada hal-hal yang kemudian harus kita stop sebelum bangsa dan negara serta tanah tumpah darah kita dijual kepada negara lain dan kita terjajah pada bangsa kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.